Gempa bumi mengguncang Palu, Sulawesi Tengah menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Saya Vina dan bersama teman saya Niang, kami akan membahas situasi terkini. Betul, kami akan membahas laporan langsung dari tim lapangan dan upaya bantuan yang dilakukan untuk membantu korban gempa. Mari kita simak laporan lengkapnya dan mendapatkan informasi yang akurat tentang situasi di Palu. Ya, kami akan memberikan informasi detail dengan berita tersebut. Palu, Sulawesi Tengah, 30 September 2018, Indonesia kembali diguncang bencana besar. Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter yang melanda Palu dan Donggala pada Jumat 28 September pukul 18.02 WITA, menimbulkan kerusakan masif dan korban jiwa dalam jumlah besar. Tidak hanya gempa, gelombang tsunami setinggi 3 hingga 6 meter menerjang kawasan pesisir, khususnya pantai Talise dan menambah parah dampak bencana. Gempa bermula di kedalaman 10 km sekitar 27 km timur laut Donggala. Getarannya terasa kuat hingga ke beberapa wilayah lain di Sulawesi. Warga Palu yang tengah beraktivitas panik dan berhamburan keluar rumah. Namun, situasi semakin mencekam ketika tsunami tiba hanya beberapa menit setelah gempa utama. Gelombang besar menyapu rumah-rumah, kendaraan, dan warga yang berada di sepanjang pantai. Selain gempa dan tsunami, fenomena likuefaksi atau pencairan tanah juga terjadi di beberapa lokasi. Trauma di Petobo dan Balaroa. Tanah bergeser, menelan rumah, pepohonan, bahkan manusia ke dalam lumpur. Peristiwa langka ini membuat proses evakuasi semakin sulit dan jumlah korban semakin banyak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ratusan korban jiwa pada hari pertama. Namun, jumlah tersebut terus bertambah dalam beberapa hari. Berikutnya, seiring dengan ditemukannya banyak jasad di bawah reruntuhan bangunan maupun di lokasi terdampak likuifaksi, ribuan orang mengalami luka-luka dan puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan relawan segera dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Kendala besar dihadapi karena minimnya alat berat, akses jalan yang terputus, dan masih terjadinya gempa susulan. Banyak warga memilih mengungsi di lapangan terbuka, gunung, maupun tenda darurat untuk menghindari potensi gempa lanjutan. Pemerintah pusat bergerak cepat dengan menetapkan status darurat bencana. Presiden Joko Widodo terbang langsung ke Palu untuk meninjau kondisi lapangan. Gempa dan tsunami Palu 2018 menjadi salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Indonesia. Selain menyisakan ribuan korban jiwa, bencana ini juga meninggalkan trauma mendalam bagi penyintas. Proses pemulihan diperkirakan berlangsung lama, mencakup pembangunan kembali rumah, fasilitas umum, hingga pemulihan psikologis masyarakat. Meski diliputi duka, semangat gotong royong dan kepedulian antar warga tetap menjadi kekuatan besar. Palu kini bukan hanya simbol bencana, tetapi juga pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan rawan gempa, sehingga kesiapsiagaan harus selalu ditingkatkan. Terima kasih telah menyaksikan berita kami. Sampai jumpa lagi, kami akan kembali dengan berita lainnya. Sampai jumpa lagi.